Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkuliahan Perencanaan Pendidikan Islam pada Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Batu Sangkar, kelas B, di bawah bimbingan dosen Dr. Asmendri SAG MPD. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya Mulyani, kemudian Romalia dan Wakini. Bapak dan Ibu, perencanaan pendidikan Islam yang akan kita kaji pada saat ini adalah yang pertama tentang sejarah perencanaan pendidikan. Kemudian yang kedua, jenis dan jenjang perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan itu telah ada sejak zaman kuno, jauh sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Secara normatif, berdasarkan pada dalil dan juga fakta, bahwasanya konsep perencanaan di dalam Islam telah ada sejak zaman Nabi dan Rasul. Konsep dasar perencanaan pendidikan telah dikenal pada 25 abad yang lalu, yaitu sejak bangsa Sparta mengembangkan sistem pendidikan yang ditujukan untuk membantu manusia Sparta di bidang militer, sosial, dan ekonomi. Dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 10, dinyatakan bahwasanya barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh dinaikkannya, dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Jelas sudah bahwasanya secara gamblang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada kita manusia bahwa untuk menghendaki kemuliaan tentunya perlu menyusun perencanaan pendidikan dengan baik. Perencanaan yang tidak baik maka dapat menyebabkan kegagalan dan kehancuran. Begitupun dalam dunia pendidikan, diperlukan sekali penyusunan perencanaan dengan baik dan matang. Berikutnya kita akan mengkaji sejarah perencanaan pendidikan. Yang pertama kita lihat dari asal-usul perencanaan pendidikan. Kedua, perencanaan pendidikan pada awal Perang Dunia II. Yang ketiga, perencanaan pendidikan setelah Perang Dunia II. Dan yang keempat, perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia. Jika kita lihat dari asal-usul perencanaan, bahwasanya asal-usul perencanaan pendidikan dimulai dari sejak zaman kuno, di mana pada masa itu para ahli filsafat dan ahli pendidikan sudah mempunyai gagasan tentang perencanaan pendidikan yang bersifat spekulatif, seperti yang dikemukakan oleh Xenophon dalam konstitusi Lacedaemonian, yang menunjukkan kepada orang-orang Athena bahwa bangsa Sparta pada 2500 tahun yang lalu telah memiliki perencanaan pendidikan untuk tujuan militer, sosial, dan ekonomi. Kemudian Plato pun dalam bukunya yang berjudul Republik juga membuat suatu rencana pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pemimpin dan kebutuhan politik bangsa Athena. Selanjutnya kita lihat perencanaan pendidikan pada awal Perang Dunia II, di mana Yusuf Enoch tahun 1995 mengemukakan bahwa kondisi perencanaan pendidikan pada awal dan masa Perang Dunia II itu dimulai tahun 1923 di Uni Soviet, atau sekarang dikenal dengan Rusia, dengan ditemukan dokumen rencana 5 tahun pertama, yaitu The Five for Young Soviet Union, yaitu konsep yang rasional sebagai suatu pendekatan ilmiah untuk menanggulangi masalah dengan menetapkan tujuan, memilih alternatif, dengan maksud mengoordinasikan pembangunan pendidikan dengan pembangunan sosial dan ekonomi.
Berikutnya kita akan membahas perencanaan pendidikan setelah Perang Dunia II dan perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia. Setelah Perang Dunia II, itu timbul berbagai pergolakan sebagai akibat dari meningkatnya pergolakan sosial dan ledakan penduduk yang tidak diduga-duga. Sementara sumber-sumber yang ada itu semakin langka. Beberapa negara di Eropa mulai memandang bahwa perencanaan pendidikan itu penting. Sejak itu Inggris melalui Education Act tahun 1944 juga mulai menyelenggarakan kewajiban belajar di 146 daerah, di mana para pejabat pendidikan diminta untuk mempersiapkan perencanaan pembangunan pendidikan. Sementara itu, perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia dimulai pada tahun 1967 sampai 1968. Bermula dari seorang ahli perencana ekonomi berkebangsaan Belanda, yaitunya Profesor Dr. Tinbergen, yang pernah datang ke Indonesia. Beliau memberikan motivasi kepada pejabat pendidikan agar mulai belajar teknik-teknik sistematis. Nah, maka pada akhir tahun 1968, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat pusat, ada sebuah unit yang menangani perencanaan, yaitu Badan Pengembangan Pendidikan yang disingkat BPP. Demikian itu sejarah perencanaan pendidikan. Untuk lebih jelasnya, Bapak dan Ibu bisa membaca yang sudah dijabarkan pada makalah. Kemudian selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis perencanaan pendidikan. Menurut Fatah, pada tahun 2013, itu membagi jenis perencanaan pendidikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah perencanaan makro. Perencanaan yang menetapkan kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang akan dicapai, dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Artinya pada tingkat pusat. Contoh perencanaan makro di sini bisa kita lihat kalau kita sesuaikan dengan kondisi sekarang, yaitu Kementerian Pendidikan telah menyusun penyederhanaan KIKD di mana itu tertuang pada Permen nomor 37 tahun 2020 sesuai dengan situasi kondisi COVID-19 yang memang melanda berbagai negara termasuk Indonesia. Kemudian yang kedua adalah perencanaan meso. Perencanaan ini berada pada level organisasi operasional dan menengah, ditujukan secara khusus untuk memperbaiki kinerja organisasi satuan pendidikan. Nah, perencanaan meso ini adalah lanjutan dari perencanaan makro, di mana setelah adanya kebijakan dari pusat tentang penyederhanaan KIKD pada Permen 37 itu, maka pemerintah daerah pun berupaya menyusun kurikulum kondisi khusus, sehingga setiap masing-masing satuan pendidikan harus menyusun kurikulum kondisi khusus di tengah pandemi. Kemudian berikutnya adalah perencanaan mikro. Perencanaan pada level operasional ditujukan secara khusus untuk memperbaiki kemampuan dan kinerja individu dan atau kelompok individu. Nah, perencanaan mikro di sini pun juga turunan dari perencanaan meso dan makro, di mana tujuannya adalah untuk memperbaiki kemampuan dan kinerja individu. Kita bisa melihat contohnya mungkin melalui kelompok kerja guru atau musyawarah guru mata pelajaran. Guru bisa menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan Permen 37, yaitu penyederhanaan KIKD dalam kondisi khusus. Berikutnya, menurut ahli yang lain, Martin mengemukakan jenis perencanaan pendidikan itu menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah dilihat dari jangka waktunya. Dari jangka waktunya itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu ada jangka panjang
10-25 tahun, jangka menengah 5-10 tahun, dan jangka pendek. Kemudian yang kedua dari metodenya itu ada rasional dan transaksional. Kemudian yang ketiga, sifat yang melekat pada objek itu dibagi dua, ada kuantitatif dan ada kualitatif. Untuk kuantitatif, perencanaan kuantitatif itu salah satu contohnya adalah misalnya jumlah siswa yang akan diterima pada satuan pendidikan di tahun ajaran baru. Kemudian untuk yang kualitatif mungkin bisa kita contohkan prestasi yang diperoleh peserta didik di satuan pendidikan. Kemudian yang keempat adalah kewenangan dalam pembuatannya. Berdasarkan kewenangan dalam pembuatannya, maka dibagi menjadi dua, yaitu ada kewenangan yang diambil oleh pusat atau sentralisasi dan oleh daerah, yaitu desentralisasi. Yang ketiga, yang berikutnya adalah frekuensi. Berdasarkan frekuensinya juga dijabarkan menjadi dua, yaitu perencanaan rutin dan perencanaan pembangunan. Perencanaan rutin ini itu adalah perencanaan yang dilakukan secara kontinu seperti penerimaan gaji pegawai. Kemudian perencanaan pembangunan itu seperti pembangunan gedung sekolah berupa yang dilakukan melalui pengadaan dana alokasi khusus. Kemudian berdasarkan sifat dan karakteristiknya itu dibagi tiga, ada terpadu, komprehensif, dan strategis. Tingkat perencanaan pendidikan juga dikemukakan oleh Martin. Itu ada tiga, perencanaan strategis, taktis, dan teknis. Demikian Bapak dan Ibu, dari apa yang sudah kita jabarkan, maka di sini kita akan mengambil kesimpulan bahwasanya memang sejarah perencanaan pendidikan itu sudah ada jauh sebelumnya pada zaman kuno, yaitu pada masa prasejarah, zaman Nabi, zaman Rasul, juga telah menerapkan perencanaan. Konsep dasar perencanaan pendidikan telah dikenal masyarakat pada 25 abad yang lalu, sejak bangsa Sparta mengembangkan sistem pendidikan yang ditujukan untuk membantu manusia Sparta di bidang militer, sosial, dan ekonomi. Sejarah perencanaan pendidikan pun juga dikaji berdasarkan asal-usulnya, kemudian sebelum dan sudah Perang Dunia II, serta perkembangannya di negara Indonesia. Perencanaan pendidikan juga dijabarkan oleh ahli menjadi beberapa jenis, seperti perencanaan pada tingkat nasional hingga daerah, perencanaan makro hingga mikro, kemudian perencanaan yang dilihat dari jangka waktunya, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.